Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 170600192 dari Prodi PGSD Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring untuk Mengukur Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas 2 SD pada Materi Operasi Perkalian Bilangan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Silvia Rabbani MPD, dan dosen pembimbing 2, Ibu Siti Ruqayyah MPD, yang telah membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi, sehingga peneliti harus bisa menemukan konsep pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Pada semua keterbatasan ini, siswa diharuskan untuk tetap bisa mengikuti dan memahami pembelajaran, serta siswa juga diharapkan untuk bisa memahami konsep-konsep pada pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika yang kebanyakan siswa menganggapnya sulit dan tidak menyenangkan. Permasalahan utama pada latar belakang penelitian ini adalah pembelajaran matematika yang dianggap sulit, terutama pada operasi perkalian bilangan. Seharusnya siswa sudah bisa memahami konsep awalnya, yaitu konsep operasi perkalian bilangan. Meskipun dianggap sulit, tetapi jika siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, siswa akan mampu memahami konsep-konsep pembelajaran yang lainnya. Salah satu solusi yang bisa dianggap memecahkan permasalahan ini adalah dengan penggunaan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Kenapa dianggap bisa menyelesaikan permasalahan? Karena menurut Hartono 2013, model pembelajaran kontekstual teaching learning ini adalah model yang menekankan proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi pembelajaran yang terhubung dengan realita kehidupan sosial siswa. Jadi, dengan melibatkan siswa dalam pembelajaran, siswa diharapkan akan mampu lebih cepat memahami pembelajaran. Seperti itu. Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 2 SD pada materi operasi perkalian bilangan melalui model kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Kemudian nomor 2, bagaimana respon guru dan siswa SD kelas 2 terhadap pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep pada materi operasi perkalian bilangan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 2 SD saat mengikuti pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan menyelesaikan materi operasi perkalian bilangan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Yang terakhir, keempat, kendala apa yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring matematika operasi perkalian bilangan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang sudah disampaikan tadi, maka nanti akan ada hasil yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu skenario dan implementasi pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 2 SD pada materi operasi perkalian bilangan melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media audio visual. Dan yang kedua, respon guru dan siswa SD kelas 2 terhadap pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep pada materi operasi perkalian bilangan
melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media audiovisual. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami siswa kelas 2 SD saat mengikuti pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan menyelesaikan materi operasi perkalian bilangan dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning berbantuan media audiovisual. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kendala apa yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep dan menyelesaikan materi operasi perkalian bilangan dengan menggunakan model kontekstual teaching and learning berbantuan media audiovisual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana metode ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang muncul di lingkungan dan keadaan tertentu, yang mana permasalahan tersebut sudah diuji dan diolah oleh peneliti. Kemudian di sini untuk instrumen yang digunakan ada instrumen tes tulis, angket, soal pretest dan posttest, LKS, wawancara dan observasi, kemudian ada juga video pembelajaran. Untuk instrumen tes tulisnya, di sini menggunakan instrumen uji validitas, uji reliabilitas, uji daya pembeda, dan indeks kesukaran. Penelitian ini dilakukan di SDIT Al-Amanah yang berlatar belakang sekolah Islam, di mana setiap jenjang di SD dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Ikhwan atau laki-laki dan kelas Akhwat atau perempuan. Begitu juga pada kelas 2 yang menjadi subjek penelitian kali ini. Subjek diambil kelas 2 dan diambil sampel sebanyak 25 siswa dari 50 siswa keseluruhan, yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki. Selanjutnya ada hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan yang tadi sudah disampaikan, yaitu mengenai skenario dan implementasi pembelajaran, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran, ada kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat pembelajaran daring dan saat mengerjakan soal, dan yang terakhir kendala yang dialami oleh guru. Penelitian ini dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan dengan pemberian pretest, dan untuk pertemuan kedua, 3, dan 4 peneliti memberikan perlakuan yang berbeda, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kontekstual teaching and learning yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada langkah konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan dan refleksi, juga penilaian nyata. Nah, untuk skenario dan implementasi pembelajaran terlaksana dengan baik, disesuaikan dengan RPP, meskipun ada sedikit kendala bagi peneliti, yaitu jadwal harus disesuaikan dengan sekolah, karena di sekolah ada pembelajaran Islam atau disebut juga pembelajaran diniyah. Lalu respon guru dan siswa bila dilihat dari angket dan observasi hasilnya baik, dengan hasil angket respon guru sebesar 91,25% dan respon siswa sebesar 72,7%. Selanjutnya ada kesulitan yang dialami oleh siswa, yang terdiri dari kesulitan ketika pembelajaran daring dan menyelesaikan soal. Saat daring, rata-rata siswa mengeluh karena jaringan banyak terganggu dan kurang paham materi, karena mungkin biasa dijelaskan secara langsung, ini siswa harus mengikuti secara online melalui YouTube. Kemudian sedangkan dalam pengerjaan soal rata-rata siswa kurang teliti dan tidak membaca instruksi soal yang sudah diberikan oleh guru. Siswa kebanyakan lebih fokus pada soal yang diberikan, tetapi melupakan instruksinya apa, seperti itu. Sedangkan kendala yang dialami oleh guru sendiri, umumnya
penerapan alur CTL ini agak sulit karena setiap pertemuan harus disesuaikan kembali dengan siswa yang berubah-ubah karena jadwal setiap tatap muka dan daring itu berbeda. Ada giliran siswa yang mendapatkan pembelajaran daring, kemudian ada siswa yang mendapat pembelajaran secara tatap muka. Dari hasil penelitian ini, peneliti mengambil beberapa hal yang menarik untuk dibahas. Yang pertama, dalam penelitian ini ada salah satu siswa ABK yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Tanpa disangka ternyata siswa ini bisa mengikuti dengan baik, meskipun dengan segala keterbatasannya. Kemudian yang kedua, adanya lembar kerja siswa. Peneliti merasa tertantang karena kebanyakan dari siswa menganggap bahwa pembelajaran matematika itu sangat sulit, membosankan, dan hanya terkesan sebagai hanya kumpulan angka saja bagi siswa. Jadi dari itu peneliti membuat LKS yang berwarna, kemudian berkaitan dengan kehidupan siswa, benda-benda yang ada di sekitar siswa. Dan ternyata memang betul, siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti pembelajaran, mengisi LKS seperti itu dan lainnya. Bahkan ada juga soal yang sengaja untuk mengecoh siswa, ternyata malah dibuatkan jawabannya oleh siswa seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dengan media pembelajaran yang variatif, inovatif, bisa membuat motivasi siswa menjadi tinggi, berminat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu pemanfaatan teknologi juga ini dimanfaatkan oleh siswa. Ada siswa daring yang mencoba menjawab atau mengerjakan LKS dengan menggunakan fitur handphone seperti itu. Langsung diedit di handphonenya tanpa perlu print LKS yang diberikan oleh peneliti. Kemudian ada juga media audiovisual. Saat pemberian media audiovisual ini, baik siswa yang mengikuti pembelajaran daring ataupun tatap muka, mereka terlihat sangat antusias dengan digunakannya media ini, terutama bagi siswa yang tatap muka. Kelas menjadi lebih hidup dan aktif. Banyak siswa yang termotivasi. Kesimpulan dari presentasi kali ini mengenai skripsi yang saya bahas adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning mampu meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami konsep pada materi operasi perkalian bilangan. Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual teaching and learning didukung dengan penggunaan media audiovisual menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa dan menjadikan siswa lebih semangat ketika belajar meskipun harus belajar secara daring. Lalu, langkah-langkah kontekstual teaching and learning juga mampu membantu siswa menjadi lebih termotivasi dan mandiri untuk bisa menemukan dan memahami beberapa konsep pada pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa menjadi manfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.